Baiklah pemirsa, kita berada di Jelajah Mahat kali ini pada Pondok Pesantren Mahat Tufatul Islam Adab and Quranic Boarding School dengan saya Alforis Mamulaudin, Kepala Pendidikan di Mahat Tufatul Islam Adab and Quranic Boarding School. Pemirsa yang budiman, insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan melihat kondisi sarana prasarana dan juga fasilitas di Mahat Tufatul Islam. Diawali kita akan melihat ruangan kondisi kelas. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Fahdi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Santri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sedang belajar apa Ustaz? Sekarang belajar tajwid Ustaz. Tajwid? Iya. Masya Allah. Pemirsa Jelajah Mahat, saat ini para santri sedang mempelajari tajwid oleh Ustaz Fauzi Maulana SUD. Dan alhamdulillah ini merupakan tahun pertama kita dengan santri generasi awal yang berjumlah 12 orang. Dan kita bisa lihat ruang kondisi kelas kita saat ini memiliki kapasitas 15 sampai 20 orang. Kita doakan para santri mudah-mudahan bisa terus istiqomah ya, meraih ilmu dan juga mencapai hafalan juz 30 Al-Quran mungkin bersanad Imam Hafiz. Pemirsa yang budiman, mari kita lihat sarana prasarana yang lainnya. Terima kasih. Pemirsa Jelajah Mahat MHO TV, setelah kita dari ruang kelas, sekarang kita berada di lokasi asrama santri Mahat Tufatul Islam. Bisa dilihat kondisi asrama kita di sini dengan kapasitas kurang lebih 16 orang. Sehingga di sini mampu menampung santri yang cukup nyaman, tidak terlalu penuh dan juga tidak terlalu senggang. Dan sarana yang ada di asrama ini kita lengkapi dengan AC, pendingin cuaca, dan serta dilengkapi juga dengan CCTV. Pemirsa MHO TV program Jelajah Mahat, ini adalah kamar mandi santri yang ada di lokasi asrama. Posisinya persis berada di dalam asrama, sehingga santri kalau misalkan pada saat malam hari ingin buang hajat, mereka tidak perlu jauh-jauh keluar, tapi cukup berada di dalam asrama. Dan tadi sekali lagi saya ingatkan, dalam satu asrama kapasitasnya 16 orang. Dan dalam satu asrama dilengkapi dengan 4 kamar mandi, sehingga rasionya satu kamar mandi itu cukup menampung 4 orang santri. Dan ini kondisi cukup ideal, sehingga tidak ada alasan bagi santri untuk telat beraktivitas karena mengantri di kamar mandi. Oke, kita akan lihat fasilitas-fasilitas yang lainnya. Terima kasih. Pemirsa MHO TV program Jelajah Mahat, pada hari ini kita berada di Mahat Tufatul Islam, dan kurang lengkap rasanya apabila pondok pesantren tidak memiliki perpustakaan untuk para santri mutolaah dan juga berliterasi. Dan kita bisa lihat di belakang kita ini ada kumpulan beberapa kitab dan juga buku-buku referensi sebagai penunjang pembelajaran santri dalam berliterasi.
Baik, setelah kita melihat perpustakaan Mahat Islam, kita akan melihat fasilitas-fasilitas berikutnya. Mari, silakan. Pemirsa MHO TV, program Jelajah Mahat. Alhamdulillah kita sekarang berada di fasilitas Mahat Islam selanjutnya. Dan sekarang kita sudah berada di kantor guru Mahat Islam. Di kantor ini terdapat beberapa bagian, diantaranya yang pertama ada ruang tamu, biasa untuk menerima para tamu ataupun para orang tua santri ataupun kaum muslimin yang berkunjung ke Mahat Islam. Lalu berikutnya terdapat meja rapat untuk mengadakan diskusi, briefing dan juga agenda-agenda rapat yang lainnya. Dan di samping itu juga ada meja-meja para asatidzah, para guru yang sedang menyiapkan materi pembelajaran ataupun administrasi pendidikan yang lainnya. Pemirsa MHO TV, program Jelajah Mahat, mari kita simak kembali ya sarana prasarana ataupun fasilitas di Mahat Islam yang lainnya. Silakan. Pemirsa MHO TV, program Jelajah Mahat, kita sekarang berada di Mahat Islam dan sedang menyimak beberapa fasilitas ataupun sarana prasarana di Mahat Islam. Yang sekarang kita akan melihat kondisi lapangan yang ada di Mahat Islam. Dan untuk informasi, lapangan yang ada di Mahat Islam ada dua jenis. Yang pertama adalah lapangan basket dan juga lapangan futsal. Dan lapangan yang kedua biasa juga digunakan untuk area memanah ataupun memakai pacuan kuda. Dan bisa kita lihat di sini juga ada beberapa fasilitas-fasilitas yang lainnya. Selain lapangan, ada juga di sini area bermain untuk anak-anak, karena di samping Mahat Islam ini menyediakan satuan pendidikan untuk jenjang sanawiyah ataupun wusto setingkat SMP. Di sini juga kita membuka untuk para anak-anak jenjang TPA ataupun jenjang SD yang ingin belajar di Mahat Islam dalam lingkungan pondok pesantren. Di samping itu, kita juga melengkapi para asatidzah, guru-guru di sini dengan tempat tinggal yang berada di dalam lingkungan pondok pesantren sehingga bisa mengawasi santri 24 jam dalam 7 hari sepekan. Dan mudah-mudahan santri yang diawasi oleh para asatidzah di sini dapat senantiasa menjalankan peraturan serta peribadahan sesuai dengan syariat Islam. Kita akan lihat sarana prasarana ataupun fasilitas-fasilitas yang lainnya yang ada di Mahat Islam. Jangan kemana-mana, saksikan terus Jelajah Mahat di MHO TV. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa MHO TV, program Jelajah Mahat. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini berada di Masjid Al-Ikhlas Mahat Islam. Dan ini merupakan salah satu fasilitas atau sarana prasarana yang ada di Mahat Islam untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran, khususnya untuk program tahfiz. Dan di samping itu juga Masjid Al-Ikhlas ini digunakan secara umum untuk kegiatan sholat rawatib ataupun kegiatan keagamaan yang lainnya. Pemirsa MHO TV yang budiman, kita sudah menyimak program Jelajah Mahat di Mahat Islam, dan tadi kita sudah melihat sarana prasarana apa saja yang ada di Mahat Islam. Maka dari itu kepada kaum muslimin yang ingin menitipkan putra terbaiknya untuk memiliki pendidikan berbasis adab Islami, maka kami mengajak untuk bergabung di Mahat Islam ini dengan semboyan Adab and Quranic Boarding School. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya, Afur Isma Mulaudin, Kepala Pendidikan Mahat Islam, Adab and Quranic Boarding School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.